Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Izin lanjut yang mulia. Silakan. Ya. Halaman 24, bahwa uraian lengkap tentang analisa yuridis telah kami sampaikan. Ini langsung kami renvo yang mulia. Ya. Ditambahkan di antara itu kalimat akan. Kami ganti dengan akan. Ulangi. Bahwa uraian lengkap tentang analisa yuridis akan kami sampaikan dalam bab 5. Namun nota pembelaan ini. Namun untuk menyatakan terdakwa John Irfan Kenway tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam halaman 3 surat dakwaan dapat secara singkat diuraikan sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Dalam surat tuntutan, penuntut umum secara tegas menyatakan bahwa terdakwa John Irfan Kenway yang diajukan dalam persidangan adalah orang perseorangan dengan segala identitas dan jabatan serta kedudukannya sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, sehingga termasuk dalam pengertian setiap orang dalam unsur ini. Kesalahan pokok dalam memaknai unsur setiap orang ini menurut hemat kami terjadi karena tidak jelasnya pengertian atau definisi yang dicantumkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan bisa jadi juga karena tidak ingin melihat dan mencermati isi pasal ini. Ketentuan pasal ini terdiri dari 3 ayat. Ayat 1 menerangkan tentang pengertian dari korporasi, sedangkan ayat 2 membunyikan yang dimaksud sebagai pegawai negeri. Kemudian ayat 3 menyatakan setiap orang itu adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Kekeliruan dalam praktik hukum terjadi karena dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menyatakan cukup jelas. Padahal seharusnya ketentuan ayat 3 menjelaskan setiap orang perseorangan itu harus dikembalikan kepada makna dari ayat 2, yaitu pegawai negeri dan korporasi. Dikembalikan pada makna yang berbunyi dari ayat 1. Apa yang kami kemukakan itu sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU/4-2006 yang mempertimbangkan bahwa seseorang yang dapat didakwa dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah seorang pejabat publik. Dalam pertimbangan itu dinyatakan titik 2. Menimbang pula bahwa dengan disahkannya atau diratifikasinya Undang-Undang Convention Against Corruption dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dalam konvensi mana kerugian negara tidak mutlak merupakan unsur tidak pidana korupsi dalam kurung it shall not be necessary, tetapi harus melibatkan publik official, maka Mahkamah Agung berpendapat unsur barang siapa dalam pasal 2 ayat 1 tersebut harus juga ditafsirkan dalam kaitan dengan perbuatan publik official Indonesia. Sebagaimana negara pihak sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas Undang-Undang Tipikor yang didasarkan atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 halaman 73. Oleh karena itu, menurut kami, ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu hanya bisa digunakan untuk mendakwa pejabat publik. Makna dari setiap orang dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi haruslah seorang pejabat publik. Pasal ini tidak dapat digunakan untuk mendakwa atau menghukum orang yang bukan merupakan pejabat publik. Bukan semua orang, termasuk seperti terdakwa John Irfan Kenway ini, karena dia bukan pejabat publik. Pemaknaan pejabat publik dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat secara tegas dari bunyi pasal 2 UN Convention Against Corruption 2003. A. Pejabat publik adalah 1. Setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif atau yudikatif di suatu negara pihak, baik diangkat atau dipilih, baik tetap atau sementara, baik digaji atau tidak digaji, tanpa memperhatikan senioritas orang itu dan seterusnya. Mohon dianggap dibacakan. Dengan membaca dan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, menurut hemat kami, terdakwa John Irfan Kenway tidak termasuk kategori sebagai pejabat publik yang dimaksud oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim yang mulia,
Ketua, kalau putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU garis datar 4/2006 dan ketentuan dalam UN Convention Against Corruption 2003 tersebut kemudian dihubungkan dengan tugas pokok dari terdakwa John Irfan Khan tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya untuk nyingkat waktu mohon dianggap dibacakan. Masih di halaman 27. Apabila seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan telah terbukti, barulah unsur setiap orang dapat ditujukan kepada terdakwa John Irfan Khan sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana. Sebaliknya, apabila unsur-unsur dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang didakwakan yang merupakan inti delik, yakni unsur melawan hukum, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perkeuangan negara tidak terbukti, maka unsur setiap orang sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sehingga dakwaan yang menggunakan dasar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Halaman selanjutnya mohon dianggap dibacakan yang mulia. Kami langsung kepada halaman 29, unsur melawan hukum. Dalam mencoba membahas fakta persidangan yang kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur melawan hukum dalam surat dakwaan, kami berpendapat bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa John Irfan Khan berdasarkan uraian sebagai berikut. 1. Kami langsung ke poinnya saja. Tidak terbukti adanya peran terdakwa dalam hal pengaturan spesifikasi teknis pengadaan helikopter angkut AW101. Sebagaimana alasan lebih lanjut kesimpulan kami bahwa tidak ada perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh terdakwa John Irfan Khan terkait dengan pengaturan spesifikasi teknis pengaturan helikopter angkut AW101 berdasarkan fakta-fakta yang disimpulkan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut. A. Spesifikasi teknis helikopter angkut AW101 yang dituangkan dalam kontrak jual beli nomor KJB dan seterusnya merupakan permintaan TNI AU pada rapat di ruang Asrena Kasau Mabes TNI AU. Bahwa terbukti dalam persidangan AKO di mana spesifikasi teknis helikopter angkut AW101 yang dituangkan dalam kontrak jual beli nomor KJB dan seterusnya merupakan permintaan TNI AU pada rapat di ruang Asrena Kasau Mabes TNI AU berdasarkan keterangan saksi M. Iqbal Mas Putra dan keterangan terdakwa John Irfan Khan yang bersesuaian dengan bukti surat. 1. Garis datar surat undangan nomor B795/4 Romawi 2016 perihal undangan rapat untuk melakukan pembahasan revisi spektek helikopter VVIP dan angkut bukti T12 halaman 29. Garis datar kedua, Augusta Westland proposal nomor the Indonesia Airports to the supply of AW101 troop transport helicopter to 1 IGBU 150408B bukti T9. Garis datar 3, kontrak jual beli KJB _300_1192 garing datar DA ulangi garis miring DA garis miring RM garing 2016 A untuk pembelian helikopter angkut AW101 bukti T13. B. Spesifikasi teknis helikopter angkut AW101 yang dipakai oleh TNI AU dalam proses pengadaan helikopter angkut AW101 adalah berdasarkan kajian internal TNI AU. Bahwa terbukti dalam persidangan AKO di mana spesifikasi teknis helikopter angkut AW101 yang telah dipakai oleh TNI AU dalam proses pengadaan helikopter angkut AW101 adalah berdasarkan kajian internal TNI AU berdasarkan keterangan saksi berikut, yaitu Fahri Adami, M. Iqbal Mas Putra, dan Sujatmiko serta keterangan ahli Sujanto yang bersesuaian dengan bukti peraturan Kasau nomor 36/2015 tentang rencana strategis pembangunan bukti T7 dan kajian pemilihan helikopter angkut berat untuk tugas TNI AU masa mendatang bukti T8. 2. Proses pengadaan helikopter angkut AW101 telah sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku.
Sebagaimana alasan lebih lanjut kesimpulan kami bahwa tidak ada perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh terdakwa John Irfan Kenway terkait dengan pengaturan spesifikasi teknis pengadaan helikopter angkut AW101 berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut. A. Pengadaan helikopter angkut AW101 di TNI AU tahun 2016 sudah direncanakan sejak tahun 2015 berdasarkan peraturan Kasau nomor 36 2015 tentang rencana strategis pembangunan TNI AU. Uraian berikutnya mohon dianggap dibacakan. B. Proses pengadaan helikopter angkut AW101 tahun 2016 telah mulai dilaksanakan sebelum penjambutan tanda bintang berdasarkan inisiatif TNI AU dan tidak terdapat keterlibatan terdakwa. Bahwa terbukti dalam persidangan aku di mana proses pengadaan helikopter angkut AW101 di TNI AU tahun 2016 telah mulai dilaksanakan sebelum penjambutan bintang berdasarkan inisiatif TNI AU dan tidak terdapat keterlibatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi berikut, yaitu saksi M. Iqbal Mas Putra, keterangan ahli Setia Budi Arjanta, dan keterangan terdakwa John Irfan Kenway yang bersesuaian dengan surat-surat sebagai berikut di bawah ini. Mohon dianggap dibacakan. C. PT Dirata Majaya Mandiri merupakan satu-satunya perusahaan yang sudah ditunjuk oleh perusahaan Agusta Westland sebagai perwakilan dalam melaksanakan pengadaan helikopter AW101 di Indonesia. Bahwa terbukti dalam persidangan aku di mana PT DJM merupakan satu-satunya perusahaan yang sudah ditunjuk oleh perusahaan Agusta Westland sebagai perwakilan dalam melaksanakan pengadaan helikopter AW101 di Indonesia berdasarkan keterangan saksi Sujatmiko dan keterangan terdakwa John Irfan Kenway yang bersesuaian dengan surat bukti letter of support nomor AW-LP-07-2015 bukti T14. D. Metode pemilihan khusus dalam pengadaan helikopter angkut AW101 tahun 2016 merupakan metode yang ditentukan oleh TNI AU dan bukan inisiatif dari terdakwa. Uraian berikutnya yang mulia mohon dianggap dibacakan. E. PT Karya Cipta Gemilang sebagai perusahaan pembanding dalam pengadaan helikopter AW101 berdasarkan permintaan TNI AU. Uraiannya mohon dianggap dibacakan. F. Penandatanganan kontrak jual beli nomor KJB /1192/DA/RM/2016/AU dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2016 di mana terhadap tanda bintang pada DIPA telah dicabut sejak 27 Juni 2016. Uraian mohon yang dibacakan. G. Skema pembayaran tanpa uang muka, yaitu pembayaran tahap termin 1 sebesar 60%, pembayaran tahap 2 sebesar 20%, pembayaran tahap 3 sebesar 10%, pembayaran tahap 4 sebesar 10% merupakan kesepakatan antara para pihak, dalam hal ini PT DJM dengan TNI AU. Uraian mohon dianggap dibacakan. 3. Helikopter angkut AW101 MSN 50248 yang diserahkan telah memenuhi spesifikasi yang dimintakan oleh TNI AU. Sebagaimana alasan lebih lanjut di kesimpulan kami bahwa tidak ada perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh terdakwa John Irfan Kenway terkait dengan penyerahan barang hasil pengadaan berupa helikopter angkut AW101 yang tidak memiliki spesifikasi berdasarkan fakta-fakta yang disimpulkan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut. A. PT DJM telah menindaklanjuti hasil temuan dari Komite Pemeriksa Materi dalam kurung KPM sebagaimana tertuang dalam surat nomor 09/dir-datar DJM/MAB/AU/3 Romawi 2017. Bahwa terbukti dalam persidangan aku di mana DJM telah menindaklanjuti hasil temuan dari Komite Pemeriksa Materi sebagaimana tertuang dalam surat nomor 09/dir-datar DJM/MAB/AU/317 berdasarkan keterangan saksi berikut, yaitu Muhammad Arif Tanju, Taufik Nurdin, Azri Murharman, dan keterangan terdakwa John Irfan Kenway dan didukung dengan bukti surat nomor 094 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan. B. Pengadaan helikopter AW101 merupakan helikopter baru dengan konfigurasi angkut personil dan PT DJM telah menyerahkan helikopter dengan konfigurasi yang sesuai. Bahwa terbukti dalam persidangan aku di mana helikopter AW101 merupakan helikopter baru dengan konfigurasi angkut personil dan PT DJM telah menyerahkan helikopter dengan konfigurasi yang sesuai berdasarkan keterangan saksi berikut, yaitu Iqbal Mas Putra, saksi Sujatmiko, saksi ahli Setia Budi Arjanta, dan didukung dengan bukti surat sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan. 4. Terdakwa tidak terbukti memberikan uang sebesar Rp17.737.600.000
sebagai dana komando untuk Agus Supriyatna selaku Kepala Staf Angkatan Udara selaku KPA yang diambilkan dari pembayaran kontrak termin ke-1. Sebagaimana alasan lebih lanjut, kesimpulan kami bahwa tidak ada perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa John Irfan Kenway terkait dengan memberikan uang sebesar Rp17.733.600.000 sebagai dana komando untuk Pak Agus Supriyatna selaku Kepala Staf Angkatan Udara dan kuasa pengguna anggaran yang diambilkan dari pembayaran kontrak termin ke-1 berdasarkan fakta-fakta disimpulkan dari keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut. A. Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah sepakat terhadap pemotongan dana komando pada termin pembayaran tahap 1 kontrak jual beli, nomor KJB dan seterusnya. Uraian mohon yang dibacakan. B. PT DJM telah menyampaikan keberatan mengenai pemotongan dana komando melalui surat nomor 145 A/DJM _dir_MAP MAB _AU _9 Romawi 2016 tertanggal 9 September 2016 kepada bekas TNI AU. Uraian mohon yang dibacakan. C. Dana sejumlah Rp17.333.600.000 yang sebelumnya diambil oleh Saudara Sigit sebagai dako tanpa persetujuan terdakwa telah dikembalikan. Uraian mohon yang dibacakan. Selanjutnya di halaman 37, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Unsur mutlak lain yang juga merupakan unsur utama dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Penanti Korupsi adalah perbuatan dari terdakwa John Irfan Kenway terbukti sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Selama persidangan yang kita jalani ini, tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan bahwa ada perbuatan terdakwa John Irfan Kenway yang merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Uraian selanjutnya mohon yang dibacakan. Dari fakta persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa John Irfan Kenway bertambah kekayaannya sebesar Rp183.207.870.911,13. Tidak pula ada kontribusi terdakwa John Irfan Kenway sehingga perusahaan Agusta Westland bertambah kekayaannya sebesar $29.500.000. Tidak pula ada bukti kontribusi terdakwa John Irfan Kenway sehingga Lijardo PT Ltd bertambah kekayaannya sebesar $10.900.826,37 atau senilai Rp146.209.080.080. Tidak pula ada fakta yang menunjukkan terdakwa John Irfan Kenway mempunyai kontribusi sehingga Agus Supriyatna bertambah kekayaannya sebesar Rp17.733.600.000. Perlu kami sampaikan pula bahwa selain 3 hal yang telah didakwakan terkait dengan unsur melawan hukum di atas tidak terbukti, terdakwa John Irfan Kenway juga tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi. Hal ini didukung oleh uraian keterangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini. Uraiannya kami mohon tidak dibacakan yang mulia. Unsur merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara menurut surat dakwaan sebagaimana akibat dari perbuatan terdakwa John Irfan Kenway bersama-sama Lorenzo Pariani selaku Head Region South Asia Lunar Helicopter Division Agusta Westland, Benyamin Sutiadi dan seterusnya mohon yang dibacakan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp738.900.000.000 yang didasarkan pada laporan hasil perhitungan kerugian negara atas pengadaan helikopter angkut AW101 TNI Angkatan Udara tahun 2016 yang dilakukan oleh asli dari Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi nomor LHA-AF-05-DNA-DNA-08-2022 tanggal 31 Agustus 2022. Majelis Hakim yang mulia,
Menurut ketentuan perundang-undangan, definisi kerugian negara telah diberi makna secara tegas dan jelas dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbendaharaan Negara sebagaimana yang berbunyi, kerugian negara garis miring daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang BPK juga diberikan definisi atau pengertian tentang kerugian negara atau daerah, yaitu kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian, ketentuan dalam kedua undang-undang ini secara tegas dan gamblang memberikan makna dalam arti kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari pemahaman ini maka unsur peristiwa akan menjadi merugikan negara atau perekonomian negara apabila secara kumulatif mengakibatkan terjadi 1. Kekurangan uang, surat berharga dan barang-barang. 2. Yang nyata dan jumlahnya pasti. 3. Akibat perbuatan melawan hukum. 4. Kesengajaan atau maupun kelalaian. Memang benar belaka bahwa tertulis belaka kami rempo yang mulia. Hapus ya. Ya. Memang benar bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi. Ulang yang mulia. Memang benar bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena penggunaan uang atau belanja yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Dengan kata lain, ada belanja atau pengeluaran uang yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan tetapi terpaksa harus dikeluarkan. Dalam kaitannya dengan suatu perkara, maka merugikan keuangan negara harus ada hubungan kausalitas, yaitu perbuatan melawan hukum sebagai sebab dan kerugian negara sebagai akibat dengan jumlah yang pasti dan terjadi karena kesengajaan atau karena lalai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya perbuatan melawan hukum maka tidak ada kerugian negara. Dalam memahami perkara yang kita hadapi ini, terdapat 2 metode yang hendak kami gunakan untuk memahami perhitungan kerugian negara yang didasarkan pada 1. Adanya jumlah kerugian keuangan negara yang harus nyata dan pasti, serta 2. Perhitungan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini. 1. Kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti. Bahwa nyatanya perhitungan kerugian keuangan yang dilakukan oleh Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian negara atas pengadaan helikopter angkut AW101 di TNI Angkatan Udara tahun nomor LHA garis datar AF garis datar 05 garing DNA garing 08 2002 tanggal 31 Agustus 2022 tidak nyata dan pasti. Oleh karena telah terungkap fakta hukum dalam persidangan perkara akuo sebagai berikut. A. Helikopter angkut AW101 telah diterima oleh TNI AU dan telah dicatat sebagai barang milik negara, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Arif Tanju, Ismail Manan, Sujatmiko, dan keterangan ahli Kiki Fauzi Widadari. B. Terdakwa telah menyerahkan kelebihan bayar termin 1 dan termin 2 dalam kontrak KCB dan seterusnya kepada kas negara sejumlah 31.689.289.155,30 sen, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Fahri Adami, saksi Sujatmiko, dan keterangan saksi ahli serta keterangan terdakwa Irfan Kenway. C. Metode perhitungan kerugian negara dalam laporan hasil perhitungan kerugian negara atas pengadaan helikopter angkut AW101 di TNI AU tahun Angkatan Udara nomor LHA AF garis miring garis datar 05 garing DNA garing 08 garing 2022 tanggal 31 Agustus 2002 dengan menggunakan metode total loss adalah hal yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, yang mana di hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Dian Puji Simatupang. Berdasarkan argumentasi hukum yang telah kami kemukakan di atas, yang hendak kami tegaskan bahwa laporan hasil perhitungan kerugian negara atas pengadaan helikopter angkut AW101 di TNI AU tahun nomor LHAF 05 garing DNA garing 08 garing 2022 tanggal 31 Agustus 2022 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak didasarkan pada perhitungan kerugian negara yang nyata dan pasti. 2. Perhitungan kerugian negara, perhitungan kerugian keuangan negara harus dilakukan oleh lembaga berwenang.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, maka menurut hemat kami, perhitungan kerugian keuangan negara oleh Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian negara atas pengadaan helikopter angkut AW101 di TNI AU Angkatan Udara tahun nomor LHA-AF-05-DNA-08-2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang merugikan keuangan negara sebesar 738 miliar 900 juta rupiah tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang menurut hukum. Selanjutnya, Yang Mulia, kami sampaikan unsur-unsur perbuatan bersama-sama sebagaimana dalam pasal 55 ayat 1 ke 1. Bahwa dalam hukum pidana, baik, Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan jurisprudensi termasuk juga doktrin-doktrin termasuk di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud penyertaan adalah penyertaan untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam penyertaan tersebut, antara para peserta satu kerjasama dengan yang diinsapi dan para peserta bersama telah melakukan. Bahwa operasi bersama-sama tidak dikenal dalam hukum positif maupun pustakaan hukum yang terkait dengan keturutsertaan atau penyertaan. Sebagaimana diatur menurut pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Andai kata yang dimaksud dengan bersama-sama tersebut merupakan istilah lain daripada keturutsertaan penyertaan menurut pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka harus jelas kedudukan terdakwa dalam penyertaan tersebut seperti apa, atau terdapat pembagian peran seperti apa di antara para pihak yang bersama-sama melakukan tindak pidana, yaitu apakah sebagai pelaku garis miring yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan. Seseorang tidak bisa diposisikan sekaligus sebagai orang yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan. Kalau bersama-sama dikatakan sebagai bentuk yang sama dengan kerjasama, maka harus dipertanyakan pada bagian yang mana perbuatan terdakwa yang didakwakan bersama-sama atau bekerja sama. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ulangi KUHP, merupakan salah satu pasal yang menentukan adanya penyertaan deldeming, yaitu satu konsep perluasan pengertian tindak pidana sehingga meliputi pula perbuatan turut serta middle pregent dan menyuruh down pregent melakukan tindak pidana. Dengan demikian tidak dikenal nomenklatur bersama-sama. Dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, baik istilah turut serta dan menyuruh melakukan menunjuk adanya perbedaan peran dan tanggung jawab dengan mereka yang secara langsung melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam istilah bersama-sama tidak ada perbedaan peran dan tanggung jawab di antara mereka. Istilah bersama-sama lebih mendekati pengertian mereka yang dipandang mewujudkan delik dengan tenaga bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP, atau secara bersekutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3631 ayat 4 KUHP. Padanya tidak ada perbedaan kualitas peran dan tanggung jawab dimaksud. Sekalipun benar orang yang turut serta atau menyuruh dan mereka secara langsung melakukan tidak pidana disebut sebagai pembuat tindak pidana, tetapi dilihat dari perbuatannya masing-masing merupakan perbuatan yang dapat dibedakan peran dan tanggung jawabnya untuk setiap peserta dimaksud dalam mewujudkan delik. Hal ini berbeda dengan perkara korupsi, karena dalam perkara korupsi perencanaan atau perundingan tidak selama merupakan kesengajaan atau melakukan korupsi, sebab justru perundingan atau pembicaraan itu dilakukan untuk melaksanakan kegiatan secara baik dan terkontrol dan tidak merugikan. Akan tetapi dalam praktik hukum kita sekarang, khususnya dalam perkara korupsi, perundingan atau pembicaraan dengan niat baik untuk melakukan kontrol agar tidak merugikan dianggap tidak diperlukan. Sepanjang anggapan merugikan, maka ada menjadi perkara korupsi. Mengingat perbuatan material dan surat dakwaan tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan bersama-sama sebagai dimaksud didakwakan, maka yang harus diuji apakah menurut fakta persidangan ketika perbuatan material betul dilakukan secara bersama oleh terdakwa
John Irfan Kenway bersama-sama dengan Lorenzo Pariani selaku Head Region South Asia Colonial Helicopter Division Agusta Westland Products, Benyanto Sutaji selaku Direktur Lejardo PTD Ltd, Agus Brena selaku Kepala Staf Angkatan Udara dan Kuasa Pengguna Anggaran Periode 2015 dan 2017, Hebertus Hendi Haryoko selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara Kadesadau, dan pejabat komitmen Fahri Adami selaku Kepala Dinas Angkatan Udara, dan pejabat pembuat komitmen Supriyanto Basuki selaku Asrena Angkatan Udara, dan Wisnu Wicaksono selaku Bekas Mabes AU. Surat tuntutan aku menyatakan kedudukan terdakwa Irfan Kenway mempunyai kualitas selaku turut serta melakukan. Dalam doktrin hukum pidana ada perbedaan yang tegas antara yang melakukan dan menyuruh melakukan. Dalam melakukan perbuatan harus ada perbuatan fisik yang dilakukan oleh seseorang, betapapun kecil perbuatannya. Begitu pula juga halnya orang yang melakukan perbuatan bersama-sama itu harus ada kerjasama fisik. Sehingga perbuatan memenuhi rumusan delik tanpa ada perbuatan fisik bersama-sama, maka kualifikasi perbuatan seseorang itu tidak dapat dikatakan sebagai bersama-sama. Bahwa dengan demikian maka hal turut serta melakukan terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan perbuatan itu pelaksanaannya juga dilakukan secara bersama-sama, yang apabila dihubungkan dengan perkara aku maka harus ditunjukkan perbuatan material antara terdakwa John Irfan Kenway dengan Lorenzo Pariani, dengan Benyanto Sutiaji, dengan Agus Supriyatna, dengan Hebertus Hendi Haryoko, dengan Fahri Adami, dengan Supriyanto Basuki dan Wisnu Wicaksono, yang secara bersama mengakibatkan terjadinya perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Maka menurut hemat kami, karena terdakwa John Irfan Kenway, maka menurut hemat kami, terdakwa John Irfan Kenway tidak terbukti melakukan perbuatan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan oleh karenanya terdakwa John Irfan Kenway harus dibebaskan dari dakwaan melanggar pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Bahwa oleh karena tidak ada kerjasama yang cukup dekat dan sadar dan tidak ada kontribusi yang substansial dari terdakwa John Irfan Kenway dengan Lorenzo Pariani, Benyanto Sutiadi, Agus Supriyatna, Hebertus Hendi Haryoko, Fahri Adami, Supriyanto Basuki dan Wisnu Wicaksono untuk terjadinya perbuatan pidana sebagai diuraikan dalam dakwaan dan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, maka menurut hemat kami terdakwa John Irfan Kenway tidak terbukti melakukan perbuatan bersama-sama sebagai dimaksud pasal 51 KUHP, dan oleh karenanya terdakwa John Irfan Kenway harus dibebaskan dari dakwaan melanggar pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Tipikor junto pasal 5 ayat 1 KUH pidana. Setelah bersama-sama kita lewati pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan pendapat ahli dalam persidangan ini, ternyata jaksa penuntut umum telah menguraikan fakta-fakta hukum yang tidak berdasarkan pada fakta persidangan. Namun jaksa penuntut umum membangun narasi yang imajiner karena berdasarkan pengujian alat bukti yang sah telah diperiksa di muka persidangan menunjukkan tidak terbuktinya ada peranan dari terdakwa dalam pengaturan spesifikasi teknis pengadaan helikopter angkut AW1 di TNI AU pada tahun 2016, pengaturan proses pengadaan helikopter angkut AW1 pada tahun 2016, serta memberikan uang sebesar 17.733.600.000 rupiah sebagai dana komando untuk Pak Agus Supriyatna dan kuasa pengguna anggaran yang diambilkan dari pembayaran kontrak termin ke-1. Dan ternyata yang terbukti bahwa terdakwa telah melaksanakan kewajiban, yaitu telah menyediakan barang hasil pengadaan berupa helikopter angkut AW101 yang memenuhi spesifikasi dan telah diterima dengan baik oleh pengguna jasa, dalam hal ini Dinas Pengadaan Barang dan Jasa TNI AU, dan senyatanya tidak ada perbuatan terdakwa yang dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa adapun narasi lainnya yang dibuat sendiri oleh jaksa penuntut umum tidak berdasarkan pada alat bukti yang sah, yaitu sebagai berikut. 1.
Penuntut umum pada surat tuntutan halaman 834 sampai dengan 837 membuat narasi sesuai imajinasi penuntut umum, bukan dari alat bukti yang sah, yaitu penuntut umum menuding terdakwa telah ikut mengatur rencana pengadaan helikopter PPI-PRI 1, kemudian rencana pengadaan barang tersebut berubah spesifikasinya, semula helikopter PPI-PRI 1 menjadi helikopter angkut berat. Selanjutnya, sampai kepada terdakwa memenangkan tender proyek pengadaan helikopter angkut berat AW101. Narasi penuntut umum tersebut tidak didasarkan alat bukti yang sah sesuai hukum, tetapi dibuat sungguh di luar pembuktian hukum, baik hukum acara pidana maupun hukum administrasi negara. Apakah mungkin terdakwa seorang swasta tidak memiliki jabatan administrasi negara dapat melakukan perubahan atau ikut campur dalam rencana pengadaan barang helikopter PPI PRI 1 menjadi helikopter angkut berat yang sumber dananya dari APBN? Bukankah pihak yang berwenang mengatur APBN tersebut sesuai ketentuan konstitusi adalah DPR RI bersama Presiden? Kalau memang pengadaan pesawat helikopter ini yang semula rencananya pengadaan helikopter PPI PRI 1 kemudian berubah menjadi helikopter angkut berat dianggap masalah oleh penuntut umum, kenapa tidak berani tidak memproses hukum pihak DPR RI bersama Presiden atau pemerintah? Bahwa proyek pengadaan helikopter angkut adalah didasarkan kepada kebutuhan negara. Pihak TNI dalam rangka menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara. Selain itu, TNI juga banyak bertugas bantuan penanganan bencana. Dalam kesemuanya membutuhkan mobilitas personil prajurit dan mobilitas barang cukup tinggi sehingga membutuhkan pesawat angkut. Dengan keadaan tersebut sehingga DPR RI dan Presiden inkasu Kementerian Pertahanan memutuskan untuk pengadaan helikopter angkut. Bukti T6 sampai dengan T16. 2. Bahwa narasi penuntut umum menuding terdakwa mengatur mengendalikan OLP, unit layanan pengadaan, sehingga terdakwa inkasu PT DJM memenangkan proyek pengadaan helikopter AW101. Narasi penuntut umum ini diperoleh dari imajinasi, bukan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Karena jelas menurut hukum inkasu pasal 1 angka 8 junto pasal 15 peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menentukan yang berwenang memilih atau menentukan pihak penyedia barang dan jasa adalah OLP. OLP ini adalah unit organisasi pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Karena itu, bagaimana mungkin terdakwa selaku pihak swasta tidak memiliki kewenangan dalam memilih dan menetapkan pihak penyedia barang inkasu helikopter AW101. Mengenai narasi penuntut umum bahwa terdakwa ada memberikan brosur atau referensi pesawat helikopter AW101 kepada pejabat pengadaan, narasi ini patut dipertanyakan bahwa apakah pemberian referensi ini salah, karena referensi tersebut bukan dibuat dan bukan dikarang oleh terdakwa. Sebentar ya, saya beritahukan anggota anggota 2 sedang ke belakang ya. Jadi bagi mereka yang ngambil foto atau video tolong dimengerti, bukan berarti ini sidangnya cuma 2 orang, nanti terus di caption sidangnya cuma 2 orang itu ya. Jadi baru izin tadi, silakan dilanjut. Baik Yang Mulia, kami juga tidak keberatan Yang Mulia. Ya. Kami ulangi. Mengenai narasi penuntut umum bahwa terdakwa ada memberikan brosur atau referensi pesawat helikopter AW101 kepada pejabat pengadaan, narasi ini patut dipertanyakan bahwa apakah pemberian referensi ini salah, karena referensi tersebut bukan dibuat, bukan juga dikarang oleh terdakwa. Referensi tersebut tidak lain hanya memberikan wawasan, pengetahuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan referensi tersebut. Tidak mengikat kepada pejabat ULP untuk memilih terdakwa inkasu PT DJM sebagai pemenang tender lelang proyek pengadaan pesawat helikopter AW101. Bahwa yang pasti dan menurut bukti hukum sesuai bukti yang sah, terdakwa inkasu PT DJM memperoleh proyek pengadaan helikopter angkut AW101 melalui mekanisme pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terdakwa selaku pihak swasta yang dipilih dan ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek pengadaan helikopter angkut AW101 bukti T13. Bahwa selanjutnya, uraian surat tuntutan penuntut umum pada halaman 838 sampai 867 dianggap penuntut umum unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dilakukan terdakwa. Kami penasihat hukum terdakwa berpendapat uraian penuntut umum tersebut
bukan berdasarkan pada alat bukti yang sah sehingga bukan fakta hukum. Karena itu kami penasihat hukum terdakwa tetap berpendapat uraian tersebut tidak lain adalah narasi yang didasarkan pada imajinasi penuntut umum. Bagaimana mungkin dapat dikatakan terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum? Bukankah terdakwa memperoleh pekerjaan ini berupa proyek pengadaan helikopter angkut AW101 berdasarkan perbuatan hukum yang sah, yaitu terdakwa selaku pemenang lelang proyek pengadaan. Kemudian antara terdakwa dengan pihak pemberi pekerja inkasu TNI melalui Dinas Pengadaan Angkatan Udara telah membuat perikatan atau kontrak jual beli nomor KJB /300/1122-DA/RM/2016-AU dan nomor /3 Romawi DJM/7 Romawi 2016 tertanggal 29 Juli 2016 tentang pengadaan helikopter angkut AW101 nilai harga kontrak sebesar 738.900.000.000 rupiah. Bahwa dalam pasal 6 kontrak tersebut diatur cara dan syarat pembayaran dilakukan berdasarkan progres pekerjaan, di mana pembayaran pekerjaan dibagi 4 tahap, yaitu tahap 1 dibayarkan 60% senilai 443.340.000.000 rupiah, tahap 2 dibayarkan 20% sejumlah 147.780.000.000 rupiah, tahap ketiga 10% senilai sebesar 73.890.000.000 rupiah, tahap keempat dibayarkan 10% sejumlah 73.890.000.000 rupiah. Bahwa kontrak tersebut adalah pegangan buat terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan proyek pengadaan helikopter tersebut. Pada pelaksanaan pekerjaan ini ada pihak pemberi pekerjaan inkasu pihak TNI AU melihat dan mengawasi langsung pekerjaan tersebut mulai dikerjakan di tempat pabrikan, sejak perakitan helikopter angkut AW101 di Leonardo Helicopter Agusta Wisland, Yeovil, Ukraina, Inggris, sampai di tempat penerimaan barang di Halim Perdana Kusuma. Dan dalam pengawasan pekerjaan ini cukup ketat dilakukan oleh pihak TNI AU sehingga sering terjadi peneguran maupun petunjuk tindih sesuai dalam kontrak tersebut. Bahwa setelah terdakwa menyelesaikan pekerjaan tahap 1 atau penyelesaian basic helikopter, kemudian terdakwa mengajukan invoice untuk dibayarkan sesuai kontrak, yaitu sebesar 443.340.000.000 rupiah. Bukti 179. Di sini terjadi kesalahpahaman karena pihak bekas TNI AU pemegang kas menahan uang milik atau hak terdakwa sebesar 17 miliar rupiah dengan tujuan sebagai jaminan bagi terdakwa menyempurnakan pekerjaan sesuai kontrak. Bahwa kemudian oleh pihak penyidik berimajinasi dengan menganggap uang 17 miliar rupiah tersebut sebagai uang komando dan dianggap merugikan keuangan negara. Padahal uang tersebut sepenuhnya adalah hak terdakwa, sepenuhnya adalah milik terdakwa. Selaku pihak penyedia barang, terdakwa telah melaksanakan pekerjaan untuk tahap 1. 4. Bahwa selanjutnya masuk tahun kalender tahun 2017, pekerjaan pengadaan helikopter angkut AW101 masih berjalan, namun karena tahun anggaran baru sehingga anggaran proyek harus berpindah tahun. Karena itu terdakwa dan pihak bekas sepakat membuat rekening bersama dengan tujuannya untuk menjaga agar proyek pengadaan ini berjalan lancar sesuai dengan kontrak. Sisa anggaran sejumlah 284 miliar rupiah dipindahkan ke rekening PT DJM. Namun agar terdakwa tidak mencairkan uang tersebut sebelum pekerjaan selesai dengan baik, maka buku rekening bank tersebut disimpan oleh pemegang kas TNI AU. Demikian pula sebaliknya, pihak pemegang kas Demikian pula sebaliknya pihak pemegang kas juga tidak dapat mencairkan uang tersebut karena rekening itu atas nama PT DJM. Di sini cukup jelas niat baik kedua pihak untuk melaksanakan pekerjaan proyek pengadaan helikopter angkut AW101 sesuai dengan kontrak. Bahwa terdakwa inkasu PT DJM selaku penerima pekerjaan atau pihak kontraktor telah selesai melaksanakan kewajibannya berupa pengadaan helikopter angkut 101 sesuai dengan kontrak dan telah menyerahkan barang tersebut kepada pihak pemberi pekerjaan Dinas Pengadaan Angkatan Udara. Barang tersebut telah diterima oleh panitia penerima barang inkasu Kasubdis Space Heli Dis Aero, bukti T45. 5. Bahwa dengan adanya berita acara penerimaan barang, maka proses pengadaan barang telah dinyatakan selesai. Selanjutnya helikopter AW101 telah resmi menjadi aset negara dan tercatat dalam SIMAK BMN TNI AU, bukti T42. Bahwa terdakwa juga telah melaksanakan temuan pemeriksa barang dan temuan dari BPKRI berupa terdapat kelebihan bayar sejumlah 31.689.290.000 rupiah.
Uang sejumlah tersebut terdakwa telah setorkan ke kas negara pada tanggal 7 November 2019, bukti 34. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut yang diperkuat oleh surat-surat bukti autentik, surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, membuktikan permasalahan pengadaan helikopter AW101 telah selesai. Dan terdakwa, inkasu terdakwa Peter DJM dianggap telah selesai memenuhi kewajiban sesuai kontrak nomor KJB-300-1192-DA-RM-2016 AU tertanggal 29 Juli 2016 tentang pengadaan helikopter angkut AW101. Bahwa namun demikian, terdakwa selaku menerima pekerjaan kontrak pengadaan helikopter angkut AW101 telah selesai memenuhi segala kewajibannya, tetapi hak-hak terdakwa untuk menerima pembayaran sesuai tahap pembayaran belum diterima sebagaimana mestinya sesuai isi kontrak tersebut, yaitu tahap 1 sebesar 443 miliar rupiah, tahap 2 147 miliar 780 juta rupiah, tahap 3 73 miliar 890 juta rupiah, tahap keempat 10% sebesar 73 miliar 890 juta rupiah. Terdakwa baru menerima pembayaran tahap 1 dan tahap 2, sedangkan pembayaran untuk tahap 3 dan tahap 4 dananya telah diblokir oleh KPK pada tanggal 23 Mei 2017. Selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus 2022, status blokir dirubah oleh KPK menjadi disita. Bahwa yang lebih menyakitkan lagi, terdakwa adalah pekerja bahwa yang lebih menyakitkan lagi bagi terdakwa adalah pekerjaan pengadaan helikopter AW101 telah selesai dilaksanakan dan telah diterima baik oleh pemberi pekerja, dalam hal ini TNI AU. Barang tersebut telah diterima menjadi barang milik negara. Namun KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, secara arogansi menggunakan kewenangannya secara berlebihan menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan korupsi dan menyatakan proyek pengadaan barang terjadi total loss. Bagaimana mungkin bisa dikatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sedangkan terdakwa tidak menerima pembayaran uang tunai? Ulangi, bagaimana mungkin bisa dikatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sedangkan terdakwa tidak menerima pembayaran uang sesuai tahap pembayaran yang telah ditetapkan dalam kontrak? Bahwa begitu pula, bagaimana mungkin KPK berpendapat menuding proyek pengadaan helikopter angkut AW101 total loss, padahal barang tersebut berupa helikopter angkut AW101 telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak penerima barang dan dinyatakan telah sesuai dengan kontrak, serta barang tersebut telah diterima menjadi aset negara tercantum dalam simak BMN TNI AU. Helikopter angkut AW101 telah digunakan dan dinikmati oleh negara hingga saat sekarang tidak pernah ada masalah dalam penggunaan helikopter tersebut. 7. Sesungguhnya terdakwa merasa diperlakukan sangat tidak adil karena pihak TNI AU telah menyatakan helikopter AW101 telah selesai dan barang sudah diterima dengan baik oleh pihak TNI AU. Maka proses hukum yang dilakukan oleh POM TNI terhadap dugaan kerugian negara juga dinyatakan dihentikan. Bukti T32 sampai dengan T44. Tapi mengapa terdakwa diperlakukan tidak adil di negaranya sendiri, di mana orang-orang yang punya kewenangan dalam proses pengadaan helikopter AW101 ini telah dihentikan penyidikannya, namun mengapa KPK ngotot tetap memproses hukum terhadap terdakwa? Bahkan KPK melakukan audit perhitungan kerugian negara sendiri, padahal mereka tahu mereka tidak memiliki kewenangan. Di mana kesetaraan sesama rakyat Indonesia yang katanya sama di depan hukum? Sebagaimana azas equality before the law, kalau ada konflik antar oknum pejabat antar negara, kenapa terdakwa yang harus dikorbankan dan ditarget harus masuk penjara dan aset-aset terdakwa diblokir oleh penyidik KPK? Oleh karena itu, kami penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap pengadaan helikopter AW101 adalah kriminalisasi terhadap terdakwa. Mengingat bahwa secara yuridis pengadaan helikopter angkut AW101 tidak lagi ada permasalahan hukum dan sabek hukum penyelenggara negara prajurit TNI AU telah dihentikan penyidikannya oleh Papera, maka tindakan KPK tetap melakukan proses hukum terhadap terdakwa dengan dakwaan bahwa terdakwa melakukan hukum bersama-sama pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan prajurit TNI AU, maka secara tidak langsung menggambarkan bahwa KPK ingin coba-coba tidak memperdulikan hukum yang berlaku bagi TNI, terkesan ego sektoral serta merendahkan marwah dan martabat TNI yang merupakan salah satu institusi penting dalam kerangka NKRI. Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang yang berbahagia.
bahwa penuntut umum dalam surat tuntutannya sangat tidak berdasarkan fakta persidangan dan tidak berdasarkan hukum, namun membangun narasi yang dibuat sendiri oleh penuntut umum. Kenyataan seperti ini harus dihindari supaya kita semua tidak terlibat melakukan penzoliman terhadap orang yang tidak bersalah. Karena itu, menjadi pertanyaan kita semua, apakah alat bukti yang diperiksa di muka persidangan telah dipastikan memenuhi kualifikasi alat bukti yang sah? Apakah bukti surat yang diajukan dibuat lembaga yang berwenang? Apakah keterangan saksi pada saat penyidikan yang tidak disumpah dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut sekaligus sebagai bentuk keberatan kami selaku penasihat hukum terdakwa atas penggunaan alat bukti yang tidak sah yang diuraikan dalam tuntutan jaksa penuntut umum serta fakta lainnya yang patut kami menjadi perhatian sebagai berikut. Jaksa penuntut umum telah menguraikan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dibuat oleh auditor internal KPK itu sendiri. Padahal berdasarkan perundang-undangan, KPK itu tidak berwenang melakukan audit perhitungan kerugian negara yang membawa akibat yuridis. Hasil audit tersebut tidak dapat dipandang sebagai bukti yang sah. Lebih ironisnya lagi, hasil audit tersebut tidak ada dalam berkas perkara yang diserahkan kepada terdakwa. Ini namanya penyelundupan surat bukti. Walaupun substansi tidak bernilai pembuktian, seharusnya hasil audit tersebut tetap harus dilampirkan dalam berkas perkara bahwa terkait kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor pada pokoknya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat oleh putusan MK nomor 25 2016. Adapun dalam putusan MK nomor 25 tahun 2015 dalam halaman 114 poin 3 menyebutkan bahwa konsepsi actual loss menurut MK lebih tepat digunakan sebagai penerapan unsur kerugian keuangan negara karena lebih memberikan kepastian hukum yang adil. Dalam konsepsi kerugian actual loss, konsepsi kerugian negara yang dianut adalah dalam arti delik material, yang mana suatu perbuatan baru dapat dikatakan merugikan keuangan negara harus memenuhi syarat bahwa kerugian negara tersebut benar-benar nyata atau secara aktual. Esensi konsepsi actual loss sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat secara nyata telah ada kerugian negara yang tercantum dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan kerugian negara sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Selain itu, penerapan konsepsi ini juga bertujuan agar pihak menyimpang dari semangat konvensi PBB anti korupsi yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 bahwa ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata. Artinya, sewaktu penetapan tersangka sudah ada laporan hasil perhitungan kerugian negaranya. Perbuatan melakukan perhitungan kerugian negara tanpa didasarkan pada kewenangan yang lahir dari undang-undang merupakan bentuk arogansi oknum pimpinan KPK yang berupaya mencari-cari bukti untuk mengkriminalisasi terdakwa. Karena seharusnya bukti itu ditemukan sebelum penetapan tersangka, tapi faktanya terdakwa ditetapkan sebagai tersangka tanggal 16 Juni 2017. Ditahan mulai tanggal 24 Mei 2022 dan barulah kemudian bulan Agustus 2022 KPK melalui auditornya menghitung sendiri seolah-olah ada kerugian negara. Artinya selama 5 tahun terdakwa menjadi tersangka tanpa bukti, yang mana bukti hasil audit perhitungan kerugian negara tersebut wajib ada dalam konteks penegakan hukum pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum audit perhitungan negara diketahui sebagai berikut. Mohon dengar dibacakan. Praktek peradilan yang demikian mencederai rasa keadilan bagi terdakwa bahkan negara. Sekaligus sungguh dapat diduga JPU sendiri tidak yakin atas hasil audit yang dibuat KPK tersebut dapat menunjukkan kerugian negara. Karena ternyata berdasarkan keterangan auditor KPK diketahui auditor mendasarkan keterangan ahli lainnya dalam menentukan hasil auditnya. Dengan demikian ditemukan KPK tidak berwenang menggunakan auditor KPK sendiri, termasuk hasil auditnya pun tidak kredibel. Maka muncul pertanyaan mendasar, apakah JPU tidak profesional sehingga tidak memberikan masukan kepada pimpinannya, tapi malah menggunakan hasil audit tersebut secara terselubung untuk membuktikan dakwaan? Kami penasihat hukum terdakwa meyakini JPU adalah orang
orang-orang pilihan dan sangat profesional. Namun apalah daya dan apa yang hendak dikata, patut diduga ada tekanan dan intervensi langsung dari oknum pimpinan KPK yang berkepentingan mengkriminalisasi terdakwa, bahkan patut diduga ingin membunuh nama baik mantan pimpinan TNI AU, sebagaimana santer diberitakan media pesanan bahwa ada kerugian negara dalam pengadaan AW101 di TNI AU. JPU telah menguraikan keterangan saksi Angga Munggaran dalam tuntutannya, padahal saksi Angga Munggaran tidak pernah diperiksa di persidangan, dan masih kuat dalam ingatan kami selaku penasihat hukum bahwa majelis hakim telah mengingatkan JPU sewaktu JPU minta untuk membacakan BAP Angga Munggaran tersebut, bahwa BAP Angga Munggaran tersebut tidak disertai berita acara sumpah toh. Walaupun dibacakan saudara sendiri tahu konsekuensinya, namun faktanya tetap saja JPU ngotot dan tetap menjadikan keterangan Angga Munggaran dalam BAP tersebut dalam tuntutannya. Demikian keras usaha JPU untuk membangun fakta hukum, namun tetap saja hal tersebut tidak dibenarkan karena tidak terpenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana sebagai berikut. Pasal 161 berbunyi, jika saksi sesudah memberi keterangan dalam menyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggal atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangannya dapat diberikan atau dibacakan. Faktanya, di muka persidangan saksi Angga Munggaran tidak hadir. JPU tidak dapat membuktikan bahwa ketidakhadirnya Angga Munggaran tersebut karena halangan yang sah. Oleh karena itu, BAP saksi Angga Munggaran tidak sah untuk dibacakan atau dianggap dibacakan di muka persidangan sebagai dimaksud pasal 162 ayat 1 tersebut. Kalaupun JPU beranggapan bahwa BAP Angga Munggaran itu dapat dibacakan, tetap saja BAP Anggaran itu tidak sah dan tidak mempunyai pembuktian. Karena apa? Di dalam berkas akuo BAP tersebut tidak ada berita acara sumpahnya. Dengan demikian, BAP Angga Munggaran tidak dapat disamakan nilainya dengan ketentuan saksi lain di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang berbunyi, jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dijumpakan di sidangan. Dengan tetap dianggap dibacakannya BAP Angga Munggaran tersebut, maka telah dengan sengaja mengabaikan dan melanggar ketentuan yang seharusnya JPU sudah sangat mengetahui, yakni adanya kewajiban sumpah seseorang yang dijadikan saksi di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Dengan demikian, dikarenakan JPU yang dengan sengaja tetap menggunakan keterangan BAP saksi Angga Munggaran sebagai fakta dalam tuntutan, padahal hal tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan hukum acara, ini menunjukkan arogansi dan kekacauan berpikir JPU yang membuat tuntutan terlihat JPU seolah-olah mengalami buta yuridis. 3. JPU telah menguraikan keterangan saksi Wisnu Wicaksono dalam tuntutannya. Padahal saksi Wisnu telah mencabut keterangannya dalam BAP lanjutan nomor kedua, dan pencabutan keterangan tersebut dipertahankan oleh saksi Wisnu di muka persidangan. Alasan pencabutan tersebut menurut hemat kami telah sepatutnya dipandang mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena berdasarkan keterangan saksi Perbalisan Budi Sukmo menyatakan bahwa penyidik KPK menggunakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik POM TNI dalam melakukan penyidikan, termasuk dalam memeriksa saksi Wisnu Wicaksono. Berdasarkan keterangan saksi Sujatmiko, ternyata dasar penyelidikan oleh POM TNI didasarkan pada hasil pengawasan pemeriksaan khusus Wasriksus RJN TNI tahun 2016 yang tidak pernah dilaksanakan dan hanya ada nomor surat saja, dan Wasriksus tersebut telah dicabut oleh RJN TNI tahun 2020. Bahwa oleh karena saksi Wisnu tunduk pada azas komando dan kesatuan militer, maka pemeriksaan penyelidikan yang dilakukan oleh Puspom TNI atas perintah Panglima TNI yang tidak didasarkan pada dokumen Wasriksus yang harus dipandang membuat saksi Wisnu Wicaksono tertekan secara psikologis, mengingat yang memerintahkan dan mengumumkan dugaan adanya kerugian negara dalam pengadaan AW101 adalah Panglima TNI. Maka itu kira-kira masih ada berapa halaman? 10. Nah, kami belum asar. 10 halaman. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 yang mulia. 9 halaman. Bisa? Bisa yang mulia. Bisa ya. Maghrib kan 18.20 ya. Siap sekejar yang mulia. Sampai teman. Jadi dituntaskan sekalian atau kita skors dulu? Terserah, mari. Ini aja. Izin yang mulia, dituntaskan sebentar yang mulia. Tuntaskan. Ya. 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 Ya.
Tadi ada yang bacanya seperti Pak Jero cepet tadi loh, ada kan kawan sebelah ini yang baca yang cepet lah, yang Siap ya, boleh ya. speednya dinaikkan gitu. Siap. Tadi ada yang bacanya kayak apa, pelan, angkot, ada yang Pak Jero, ada yang Siap ya, boleh ya. nah, supaya cepat yang Pak Jero lah yang bacanya. Silakan. Toh nanti itu kan tidak akan berubah juga yang tebel itu. Siap yang mulia. Pasti akan kita baca. Silakan. Baik, kalau gitu saya beberapa hal akan kami anggap Ya. dibacakan aja, Bang. Ya. Sampai mati nih, sini ya. Ya. Kami lanjutkan dari keterangan Wisnu tadi. Bahwa karena JPU tidak berhasil melakukan konfrontir saksi Wisnu Wijaksono dengan penyidik yang memeriksa Wisnu Wijaksono di muka persidangan, maka tidak ada lagi keterangan saksi Wisnu Wijaksono yang dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi sebagai pasal 185 ayat 1 KUHP menentukan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan. 4. JPU telah menguraikan keterangan saksi Joko dalam BAP nomor 12 dalam tuntutannya, padahal keterangan saksi Joko nomor 12 telah dicabut di muka persidangan karena dapat membuktikan sangkalan saksi Joko yang menyatakan tidak tahu mengenai catatan dan aliran uang, maka pencabutan BAP saksi Joko nomor 12 tersebut telah sepatutnya dipandang dan sah menurut hukum. Oleh karena itu, tetap memasukkan uraian keterangan saksi Joko dalam BAP nomor 12 tidak dibenarkan secara hukum dan merupakan sikap arogan yang harus dicegah dalam pembuktian peradilan. 5. KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum menyita uang milik negara. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan ahli dan alat bukti lainnya di muka persidangan, diketahui fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut. Bahwa dalam rangkaian penyidikan KPK tanggal 22 Mei 2017 telah meminta pemblokiran kepada Bank BNI dan atas rekening nomor 496548213 atas nama Peter JM yang merupakan rekening lintas tahun rekening Esrokon antara Peter JM dengan bekas angkatan udara, dan pembukaan rekening tersebut berdasarkan Peraturan Panglima TNI nomor 23 tahun 2012 tentang pengelolaan kontrak tahun tunggal yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran berkenaan dengan lingkungan Tentara Indonesia, junto Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 67 dan seterusnya tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI AU. B. Sehubungan dengan pengadaan helikopter angkut F-1 yang melewati tahun anggaran 2016 di TNI AU 2016-2017 yang saat itu merupakan sisa pembayaran termin ketiga dan keempat senilai 139,42 miliar. C. Bahwa atas permintaan KPK tersebut di atas, maka tanggal 23 Mei 2017 Bank BNI Cabang Tebet telah melakukan pemblokiran atas sisa pembayaran termin 3 dan keempat senilai 139,42 miliar yang disimpan pada rekening nomor 496548213 dan merupakan rekening lintas tahun atau rekening bersama atau rekening Esrokon. D. Tanggal 20 Mei 2020 berdasarkan surat Wakasau nomor B378/6 Romawi 2020 perihal mekanisme pembayaran pengadaan helikopter angkut F-1, diketahui Wakasau telah menjelaskan kepada KPK bahwa uang senilai 139,42 miliar yang disimpan pada rekening nomor 496548213 atas nama Peter JM merupakan uang negara pada rekening lintas tahun atau rekening bersama Esrokon dan bukan uang yang diperoleh dari kejahatan. Bukti T194. Bahwa tanggal 8 Agustus 2002 penyidik KPK melakukan penyitaan terhadap satu set dokumen pembukaan rekening Bank BNI atas nama terdakwa dan 6 lembar dokumen mutasi transaksi rekening koran Bank BNI. Selanjutnya tanggal 12 Agustus 2022 KPK bersurat kepada Bank BRI perihal pembukaan blokir, pemindahan dana rekening, penampukan KPK dan penyitaan barang bukti. Bahwa tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan berita acara penyitaan diketahui penyidik KPK telah melakukan penyitaan satu lembar asli dokumen nota debat Bank BNI tanggal 22 Agustus 2022 tentang pemindahan dana dari rekening Bank BNI atas nama Peter DJM dengan nomor rekening 496548213 ke rekening penampungan KPK perkara TPK helikopter AW11 di Bank BNI dengan nomor rekening virtual account 8844202001500087 dengan nilai uang sebesar 153.754.705.373 rupiah. Uang tersebut telah dipindahkan dari rekening Bank BNI atas nama PT DJM dengan nomor rekening 496548213 ke rekening penampungan KPK perkara TPK helikopter AW11 di Bank BNI dengan nomor rekening virtual account 8844202201500087. Bahwa ternyata uang yang diblokir tanggal 23 Mei 2017 pada Bank BNI Cabang Tebet untuk pembayaran termin ketiga dan termin 4 senilai 139,42 miliar yang disimpan pada rekening nomor 496548213 dan merupakan rekening lintas tahun tersebut telah bertambah nilainya yang bersumber dari bunga jasa giro dan diketahui pada bulan Agustus 2022 menjadi seluruhnya sebesar 153.754.705.303 rupiah.
Dan uang tersebut telah dipindahkan dari rekening Bank BNI atas nama PDJM dengan nomor rekening 496548213 ke rekening penampungan KPK perkara TPK helikopter AW101 di Bank BNI dengan nomor rekening virtual account 8844202201550087. Bahwa tindakan penyidik KPK menyita dan telah dipindahkan rekening Bank BNI atas nama PTJM dengan nomor rekening 496548213 ke rekening penampungan KPK perkara TPK helikopter AW101 di Bank BRI dengan nomor rekening virtual account 8844202201550087 tersebut bertentangan dengan pasal 50 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbuatan Negara yang berbunyi pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik negara daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga. 6. KPK telah melanggar undang-undang KPK itu sendiri dalam melaksanakan proses hukum terhadap terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para ahli dan alat bukti lainnya di muka persidangan diketahui fakta-fakta terungkap di persidangan sebagai berikut. Tanggal 26 Mei 2017, Ketua KPK waktu dijabat oleh Agus Suharjo dan Panglima TNI waktu dijabat oleh Dirjen Mantio secara bersama-sama mengadakan jumpa pers di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyatakan bahwa telah terjadi kerugian negara 213.717.000 rupiah, 717 juta rupiah dalam pengadaan helikopter AW101 pada markas besar Angkatan Udara tahun 2016-2017. Bahwa atas penegakan hukum tersebut di atas, KPK telah menetapkan tersangka sebagai bahwa atas penetapan hukum tersebut di atas, KPK telah menetapkan terdakwa sebagai tersangka pada tanggal 16 Juni 2017 berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprint-dik-garis-datar 44-06-2017 tanggal 16 Juni 2017 sesuai kewenangan yang dimiliki KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang KPK. Sedangkan penyidik Puspom TNI telah menetapkan 5 orang tersangka perjudian yang lain yaitu atas nama Marskal Fahri Adami sebagai PPK, Kolonel Kal Franciscus Teguh Santoso sebagai Kepala ULP, Letnan Kolonel Wisnu Wisnu sebagai pejabat pemegang kas, PL Sigit sebagai staf dan Marskal Prianto Basuki sebagai Asrena Perencanaan Kasau. Bahwa terhitung berkas terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ternyata terdakwa telah ditetapkan dan menyandang status sebagai tersangka selama 5 tahun lebih. Dihitung sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama terdakwa yakni tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan dilimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan. Bahwa tanggal 31 Agustus 2021 diketahui perkembangan penegakan hukum di lingkungan peradilan militer terhadap penyelenggara negara pada tersangka TNI telah dihentikan penyidikannya oleh Papera sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 197 tentang peradilan militer yaitu atas nama Pelda Sigit Swastono dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan diketahuinya bahwa fakta hukum penghentian penyidikan terhadap penyelenggara negara prajurit TNI AU tersebut di atas, maka KPK tidak lagi cantolan untuk menegakkan hukum terhadap dan orang lain sebagai dimaksud dalam rumusan kalimat pasal 11 ayat 1 huruf A undang-undang tersebut. Sabik hukum penyelenggara negara para pihak prajurit TNI AU yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 huruf A tersebut tidak ada lagi yang menjadi tersangka karena penyidikan telah dihentikan oleh perwira penyerah perkara pada bulan Agustus 2021. Dengan tidak adanya tersangka penyelenggara negara tersebut, maka tidak lagi cantolan kewenangan KPK menegakkan hukum dan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi. Pasal 11 ayat 1 huruf A berbunyi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang A. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, tindakan KPK tetap melakukan proses hukum mendakwa, melimpahkan serta menuntut terdakwa di Pengadilan Negeri Tipikor dalam perkara aku merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang KPK itu sendiri atau merupakan tindakan sewenang-wenang abuse of power dengan sengaja mengabaikan hak-hak terdakwa yang wajib dilindungi oleh negara berdasarkan ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Proses hukum terhadap terdakwa tersebut menunjukkan praktik negara hukum kekuasaan belaka, belum menunjukkan praktik negara hukum sebagaimana mestinya, karena dalam negara hukum hak asasi manusia dipandang lebih penting daripada kedaulatan hukum atau kekuasaan berdasarkan ketentuan dalam makna Carta tanggal 12 Juni 2015 yang memberikan perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang atas nama negara atau atas nama proses hukum dapat ditemukan dalam pasal 39 yang menyatakan
Mohon yang nggak dibacakan. Ya, silakan. Penegakan hukum terhadap negara oleh KPK tersebut tidak sejalan dengan kesadaran menimbang huruf A dan C KUHP yang dengan sendirinya menjadi spirit dan roh atau jiwa KUHP yang berbunyi. Mohon yang nggak dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hukum, tindakan aparat penegak hukum inkasu KPK dalam menjalankan wewenang untuk melakukan penyidikan penetapan tersangka haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang menjadi dasar lainnya yang dengan wewenang tersebut, baik KUHP maupun pasal 11 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 19 atas Undang-Undang nomor 32 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. Karena tindakan penggunaan wewenang itu dilakukan secara tidak sesuai atau melanggar aturan dasarnya, maka penggunaan wewenang itu akan berubah seketika menjadi tindakan yang sewenang-wenang dan pasti akan melanggar hak asasi manusia setiap orang yang dituju oleh pengguna wewenang tersebut. Hal itu berarti bahwa jaminan hak asasi manusia diperoleh salah satunya melalui pelaksanaan hukum acara secara baik dan benar tidak terjadi. Berdasarkan uraian pelanggaran hukum acara pidana dan peraturan undang-undang yang telah ditemukan di muka di persidangan tersebut di atas, oleh karena itu kami penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang mulia kiranya berkenan memberi perhatian terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh KPK inkasu JPU KPK tersebut serta demi hukum dan keadilan untuk mengesampingkan keterangan saksi Angga Munggaran dan menyatakan sah pencabutan BAP saksi Wisnu Wijaksono serta menyatakan sah pencabutan keterangan poin 12 dan 13 dalam BAP saksi Joko tersebut. Bab 2 demikian yang mulia. Melanjutkan. Yang mulia, mohon izin kalau berkenan kita break dulu. Selanjutnya nanti. Dari tadi saya tawarkan break, sekarang udah minta break, udah kehilangan. Saya pikir tadi katanya dituntaskan. Masih berapa banyak? Analisa yuridis tapi kami persingkat yang mulia. Udahlah di skor dulu ya. Dari tadi di skor ya. Kembali jam 7 kurang seperempat.